sekarang aku mau bikin obrolan santai sama teman-teman aku dan dibantu sama teman aku yang sangat cantik dan cerita. Makasih ya, cantik. Acara yang aku buat hari ini adalah nutur. Untuk temanya adalah random. Jadi menceritakan keseharian kami sebagai seorang pegawai dan ibu rumah tangga. Bintang tamu kami adalah teman-teman kami sendiri. Yang ini ada dari satu, silakan masuk ibu. Namanya Febri, lagi hamil anak ketiga. Ya, sangat cepat ya, 3 loh guys. 3. Lagi satu Bu Okta. Oke, lanjut aja. Karena teman kita lagi satu masih ada masih ada urusan, jadi kita lanjut aja. Hari ini aku cuma nanya kecil aja karena menarik kayaknya perhidupan Seorang rumah tangga dan Oke. akhirnya datang. Namanya Bu Okta. Okta Dwi Suparmi. Satunya nama Oke. kenalan. Baik, sebelumnya karena apa namanya upacara ibu rahajang lahine galungan lan kuningan gogi harus sami rahayu. Nah, ngomong galungan nih. Ada yang mau ditanya enggak, Pak? Gini ya, soalnya kan ya statusku sekarang bajang. Status bajang. Dulu ya tua, sekarang kan bajang. Ya untuk Bu Febri Gimana bagaimana? udah ngomong nyanda ya? Oke. Bu Febri bagaimana kesan sugiannya dulu ini ya, karena hari raya itu ada Sugian dulu. sugian, galungan, ya nanti untuk kuningan juga kita tanya apakah Persiapannya. persiapan untuk menyambut hari raya kuningan itu pasti banyak karena kita tahu di hari raya kuningan itu untuk sarana prasarana kuningan itu sangat banyak. Oke, Bu Febri untuk ya untuk hari raya sugiannya bagaimana? Sama seperti 6 bulan lalu, cuman sekarang lebihnya ada baby aja. Oh ya, karena ibunya lagi sedang rempong, anak pertama baru kelas 2 SD, yang kedua, yang pertama itu kelas 2 SD, yang kedua itu baru 4 tahun ya, hampir mau 4 tahun, dan sekarang lagi isi lagi, jadi yang mungkin agak rempong hari raya ya. Lebih ke mager sih sama lebih ke mager seperti dari ibu dari teman hamil gitu. Kalau Bu Okta gimana? Apalagi ibu dengan kerempongan Oh, tiga anak tiga anak juga. ya. Yang pertama itu kelas 2 SD juga, yang kedua itu udah TK, dan yang ketiga itu udah 1 tahun yang mungkin sangat rempong ibunya di hari raya itu bagaimana Bu? Saya simpel aja. Oh simpel saja. Simpelnya bagaimana ini Bu? Saya tinggal nyuwunnya mantan. Karena di Bali itu kan masih ada sistem tinggal dengan mertua, dengan IPA, jadi ibunya itu tinggal nyuwun Banten ke sana, tinggal nyuwun, berarti hidupnya santai tinggal di sana ya. Kan kerja, Iya, kerja sampai sore, sampai rumah tuh udah nggak apa, belum lagi ngurus sana, ngurus kerjaan di rumah tuh udah saya sana. Udah ada mertua, ada ipar yang membantu ya. Saya kalau saya sana ya tinggal bawa bantuan aja. Oke. Dan untuk Ibu Rusma Dewi bagaimana? Kebetulan ibunya juga sudah berumah tangga, jadi kita menanyakan bagaimana kerendaman untuk Sangat random ya, kalau saya pribadi sangat random. Berhubung saya belum punya anak, jadi tidak santai ya kebetulan. Udah mulai jahitan sendiri. Saya sering buat story sih, jahitan sendiri gitu. Lebih ya lebih santai ya? dulu nggak pernah, sekarang Dulu ibunya laki-laki ya, sekarang baru ibu perempuan, jadi ibunya ya masih tahapan belajar. Dan untuk emosi ibu-ibu sekalian itu untuk menghadapi hari raya itu biasanya suami lah, anak itu lah pasti menguras emosi banget. ya pasti. Ada emosi di sini. Jadi ada yang berpancing bagaimana untuk anaknya dan suaminya itu di hari Apakah raya. maksudnya sama dengan baik? Sangat baik, sangat baik. Membantu. Ya saking seringnya Membantu membantu mancing sampai masalah. ya saking seringnya membantu sampai
bersama-sama sampai lupa caranya bagaimana caranya membantu ketika anak berantem tuh lupa caranya menyelesaikan. Berarti karena lebih sering membantu jadinya dia lupa cara ini apa jadi saya paham sebenarnya itu sebuah kata-kata mutiara yang bagus. Tolong nanti itu Selalu sama mama. Apa-apa mama. Papa mama. Ibu memang ibu lebih kuat. Apa-apa mama. Sebenarnya itu sebuah kata-kata mutiara yang bagus. Apa-apa mama. Ini punya ini ada bapak. Bukan kata-kata ya. Saya tangkap di sini kurang adanya kerjasama Makanya antara ibu dan ayah. tadi kan saya bilang itu sebuah kata-kata yang sangat bagus. Nanti tolong diartikan sendiri karena itu Buat ya. para suaminya, tolong nanti ditonton. Enggak suami ya, udah saya Oh, saya. Ini saya kalau biar kalian lebih peka lagi gitu. karena di mana-mana seorang laki-laki itu sangat sulit untuk peka itu tidak ada. Padahal tahu aja. Padahal Peka, asik, peka. Bukan itu PK itu namanya itu PK itu kalau asik itu PK. Berarti lambat orang. Oke. Berarti nanti untuk para laki-laki dan para suami tolong lebih peka ke istri dan calon istrinya ya. Karena memang apapun yang istri kalian lakukan itu sebenarnya untuk keluarga dan tidak ada hal-hal yang lainnya. Oke, untuk Bu Okta bagaimana peremosiannya di hari raya Bu dan Saya orang sabar. sabar itu. Dia tidak ada masalah. Saya selama galungannya gak ada urutan ya makan. Oh, berarti khususnya banyak Ya, Khususnya banyak. menambah gaul lah saya. Kemarin saya lihat story-nya di kolam. Oh, Ya, iya. Ya, di Krishna Waterpark. Karena terlalu sering kepanasan. Ya lah, karena situasi bumi sekarang kan panas ya. Bukan saya dingin-dingin. Saya dingin-dingin. Sepertinya perumah tangga teman-teman saya ini sedang musim panas. Ya, karena Jadi situasi- dimaklumi saja kalau kita itu perlu pendinginan. Jadi tidak perlu dipancing lagi takutnya nanti ada kata-kata yang tidak berkenan. Itu. Sekarang untuk hari raya Galungan ibunya kan sudah melalui suatu tempat. Ibu ada Bu, saya lihat story-nya di pantai. Iya, saya di sana Pantai. nonton bebek dan Jukung apa namanya perahu. Perahu. Ya, Ya. saya takut air. Dia kakak ibu nggak mau mandi. Nggak pernah mandi. Ibunya rumahnya ada Saya lebih ke takut tenggelam sih kalau Iya. kayak batu, nggak apa-apa. Enggak lah. Saya takut Kalau lama yang bilang Ibunya nggak ngali ke hari raya gitu, nggak ada kemana-mana. enggak sih, saya lebih kumpul sama keluarga aja di rumah. Oh, Suyu. ya, gua baca ya Lebih berarti. kumpul deh. Intens gitu ngobrolnya. Oh iya, karena kan hari raya itu udah ya sekian ujian Galungan itu sama. Sekarang persiapan hari raya Kuningan ini bagaimana? Karena Kuningan itu nanti harus buat nasi kuning lah. Untuk yang buat nasi kuning. Apa namanya itu tempatnya tuh? Sulangi, karena ada banyak lah kaminya terus. Saya juga tak tahu soalnya maknya. Saya tahu sih kalau ada desa aja. itu yang nggak ngerayain kuningan. Kalau Tahu desa. kecamatannya, Ya, di ya, kecamatan kecamatan. sebelumnya Ada satu desa yang nggak ngerayain di kuningan. mana? Di Singasari. Masa? Iya. Tapi aku nggak tahu Benar. sejarahnya Memang kenapa tidak benar. ada perayaan kuningan. Oh, berarti kayak gini ya, kayak di Busung Biu kan tidak ada pendor. Kalau Nah, di tidak Busung ada Biu kan memang pendor. tidak buat pendor kan biasanya karena memang ada sebuah tradisi dan sebuah Itu ada cerita. ya ceritanya karena memang tidak boleh buat pendor di hari raya Galungan di Bikin aja, desa Busung Biu. Ibunya kan Bikin di paku. ibunya disebut Aku dari nomor aku. Oh iya. Kalau aku lebih ke Aku rempong ngurus. Lebih ke Aku makan ngurus aja. bayi 4. empat ya. Oh, suami, anak satu, anak dua, dua, anak tiga. tiga. Oke, empat bayi ya. Oke, guys, empat bayi. Untuk persiapan jahitannya bagaimana? Kita belum. Intinya bagaimana karena saya story-nya lihat kecil dari kecil. BTW kado-kado saya beli. Ada kado-kado kan betul banyak. Sulangi beli. Ya sama aja. Jahitan yang lain enggak juga. Gandungan-gandungan beli. Kalau ada yang gampang apa yang susah? Iya, Kalau saya- saya sih. Kalau saya juga seperti itu, tapi Dulu. karena memang itu saya Dulu seperti apa? Dulu bikin semua ya?
Kalau dulu saya semua bikin. Karena di sini juga ibu saya itu nggak suka beli karena bahan semua sudah ada, jadinya kita harus buat. Mungkin nanti saya cicil bersama ibu saya yang cantik. Tante Mami, halo. Hati-hati ya. Oke, ada ikan. Ada ikan. Ini namanya apa? Bakar madu. Wakar sapras. Bakar sapras dan pemindah pramuka paling Oke. Ya. Ya. Ya, ada penampakan. Ada penampakan ya. Dia kayaknya ngecek saya nggak tahu dia ngecek apa ya. Oh gitu. Tidak ada kopi dulu. Mohon maaf nih. Beli aja. Ya kayak orang susah beli aja. Walaupun gaji dikasih setengah apa apa beli aja. Nah, kalau ngomong tuh cari beli. Ya, apa? Walaupun nggak gaji setengah, pokoknya jangan selama hari raya beli. Berarti ibunya punya kerjaan sampingan. Ya, kan aku nggak ada misalkan. Ya. Kerja sampingan. Pekerjaan sampingannya. Saya kerjaan sampingan, samping orang kerja kan, kita sampingan kan. Kerjaan sampingan dia Samping orang dia kerja, orang kerja. Oke. Ternyata relevan banget ya. Jadi intinya untuk ibu-ibu rumah tangga yang statusnya bekerja, mempunyai anak, pasti bakalan Simpelnya tuh gini, semua kerjaan itu emang sulit, tapi jangan dipikirin sulitnya, dibawa simpel aja. Nah, sekarang begini, terkadang sekarang itu di kita di pegawai nih, gitu. Di mata orang lain kita itu santai, ya nggak sih? Santai di pantai. Punya duit banyak, gitu kan? Sebenarnya aja yang kita yang bagus ya pakai baju kerja, pakai lipstick setiap hari jam kerja, padahal tuh Duit bulanan. sebenarnya tidak seberapa duit bulanan. Kita juga punya kerjaan sampingan kayak ibunya buat sana, kayak ibunya kerja online jualan online, ibunya juga ada buat tapi ya nah ya sekarang Jual mantan. kalau saya itu beda, saya tidur aja kerjaan saya karena kebetulan saya orang Majang sekarang untuk sekarang ya. Ada yang mau udah punya. Nggak usah saya karena sudah ada yang punya. Oke, mikir dari riwahnya hari raya Galuhan. BTW saya ini paling muda di sini. Di antara berempat ini saya yang paling muda. Saya yang paling tua. Memang ada yang lebih muda, tapi beda gini. Dan Iya, baru saya ulang baru 5 saya umur 24 dan ini yang tua-tua semua udah 23 kayaknya. Belum ya? Belum, oke. Nanti ya. Masih lama ya. Oh, selamat tuh lagi yang setahun lagi. Ya dia lagi 3 tahun ya. Masa lagi 4 tahun baru. Oke guys, iklan sebentar untuk saya. Bentar, saya lanjut lagi biar dia bekerja sesuai dengan tupoksinya. Job desk bukan job desk saya. Kita berteman. Kalian kerja berapa tahun sih? Udah 8 tahun. 8 tahun. Oke, Bli. Nah, Tahun aku baru 7. 4 ya? Mau 4 tahun. Nah ini misi megap ya. Ya itu aja dari 2019. Nanti bakal megap ya. Namanya sampai setahun selesainya kan enggak. Ya segitulah. Kenal pun juga apa aja di sini, tapi tahu apa sih suka kalian untuk kerja di sini selama di lebih dari 5 tahun. Suka dukanya, suka duka lalu pasti. Sukanya teman-temannya sama. Maksudnya gini, lebih banyak sukanya sih. Dukanya mungkin karena gaji yang terlalu banyak. Gaji sesuai mungkin ya, tapi Gajinya sesuai dengan gini apa kinerja kita tuh menurut aku udah seimbang karena nggak terlalu ribet, nggak terlalu ringan gitu. Cuma itu sih karena mungkin pembayarannya tidak menentu ya di tanggal itu atau mungkin telat pembayarannya di 1 bulan atau 2 bulan. Mungkin tidak hanya di sini, cuma di tempat lain juga seperti itu. Cuma kalau untuk saya pribadi, karena saya sudah berumah tangga, saya sudah punya anak juga. Kalau telat dibayar tuh kayak gimana ya? apalagi kayak momen sekarang nih. Berapa kali kita pernah nyepi nggak gaji kan? Nggak saya kan kenapa tiap hari raya itu? Iya, makanya tertunda, bukan gaji tertunda. Jadi nggak pas di hari rayanya. Jadi kita nggak punya bekal. Tapi selama saya di sini ya karena teman-teman udah punya atau tidaknya uang happy. Udah dapatnya makan, mainan ya mainan. Entah dari mana, mungkin ngepet, mungkin ngepet. Istilah di Bali nggak ada rayuan burung. Iya. Kita nggak bisa membatalkan hari raya.
Dan syukurnya kita punya suami kerja ya kok ya. Suami kerja. Suaminya kerja. Ya kalau dia kerja pasti yang punya suami kasihan. Punya mama. Oh tidak, terima kasih tidak ya karena saya punya ibu dan bapak yang selalu memberikan saya uang. Jadi ya seperti itu. Jadi lebih baik kalau aku sih lebih ke uang pribadi sendiri sih. Belanjain juga ikhlas. Ikhlas ya. Kalau saya memang untuk hari raya itu semua perlengkapannya ada di ibu dan bapak saya, jadi saya hanya seorang anak muda ya. Oke, ada iklan yang bohong-bohong, ada iklan ya. Nggak usah Bukan didengar. bisa lah. Suka dukanya cuma itu doang. Gaji telat gitu. Nggak ada duka sebenarnya apa kan dukanya? Mungkin Dukanya mungkin keadilan kalau di hidup. dan nanti mungkin tak suruh Dulu banyak dukanya, tapi Keadilannya ya orang udah. dihidupkan lagi. Dulu banyak dukanya ya udahlah, nggak bisa bisa dulu toh juga nggak ada, udah lewat. Dan tidak ada. Dulu ya. Dan waktu Jadi, lainnya ya. oke. Sekarang kan saya udah oke udah semua. Sekarang mau tanya ini karena tadi saya ditanya apa sih suka dukanya? Selama berapa tahun lo di sini? Aku berapa ya? 7 ya, 7 tahun. 2015. Akhir Akhir. suka duka. Biasa aja sih kalau dukanya. Dulu banyak. Dulu itu ya waktu saya masih berumah tangga itu dukanya Banyak. sangat banyak karena memang kita terbentur pekerjaan rumah dan pekerjaan di sini memang sangat sulit untuk bagi untuk ibu-ibu dan cewek-cewek yang akan mau menikah. Pinter-pinterlah kalian untuk membagi waktu antara di rumah dan nanti akan kalian bekerja. Tapi untuk kalian yang sudah bekerja, nanti kalian tinggal pekerjaannya aja sama suami, sama mertua. Kalau pekerjaan rumah yang mungkin bisa dibeli, nanti silakan beli saja karena biar juga kita sebagai seorang cewek itu biar nggak stres mikirnya harus kerjaan kantor, kerjaan rumah, jadi ada yang simple. Mewaraskan diri. Ya, karena kita juga perlu membahagiakan diri kita sendiri ya untuk kedepannya biar kita nggak kelihatan tua di umur yang masih muda. Waraskan diri lebih penting. Tergantung situasi, tergantung kasus suami dan rumah tangga sebenarnya. Sebenarnya balik dari karena cara-cara kita untuk melakukan hal yang lebih simpel sebenarnya. Kalau zaman sekarang itu kan memang lebih simpel dan udah modern, jadi apa-apa sudah bisa dibeli, sudah bisa bekerja sama suami, dibagi tugas, itu kan sudah zaman sekarang itu sudah sangat wajar. Kalau dulu kan memang tidak seperti itu. Untuk zaman ibu-ibu kita, nenek-nenek kita itu Harus bikin. kalau perempuan itu ya perempuan yang kerjain, kalau tugas perempuan ya perempuan, laki-laki cuma nyari uang untuk model. Sekarang nggak ada seperti itu ya. Sama. Laki perempuan itu sama. Bisa Kerja bisa, bahkan ada perempuan yang menjadi tulang punggung juga. Kalau kata orang kan tulang punggung itu laki-laki. Perempuan ada- Kalau perempuan tulang rusuk katanya. Sekarang Tapi sekarang tulang rusuk. sudah bisa mengimbangi bisa. Mengimbangi. Saya tidak pernah terima dengan kata-kata perempuan tuh nggak bisa apa-apain. Bisa kok kalau mau aja. anak-anak tulang muda. Apa? Anak-anak tulang muda. Anak tulang punggung. Apa namanya? Untuk kegiatan 17 Agustus ini bagaimana? Tidak ada kegiatan. Apakah ada sebuah harapan di kemerdekaan yang sekarang ini? Biasanya sih orang-orang tuh ya semoga kayak gini lah. Kita itu berdoa tuh nggak jadi hari raya ulang tahun aja sih sebenarnya. Kayak kalau sekarang tuh kan hari kemerdekaan itu kan maksudnya kalian itu ada hal yang ingin ditingkatkan kak di rumah tangga lah, di apalah. Kalau 17 Agustus aku lebih ke semoga apa namanya honor itu bisa dilihat lah ya, disetarakan lah sedikit karena memang honor untuk di tahun ini sangat banyak ya, terutama di instansi yang bukan guru tapi di kependidikan terutama sangat banyak ya, karena memang sangat memprihatinkan. Pasti semua dong pengen jadi ASN, iya dong. Iya dong. Oh ya pengen jadi ASN. Iya, iya. Ya, semua. Bukan cita-cita ya, lebih ke Harapan. harapan. Gitu. Kalau cita-cita kan beda lagi. Iya. Harapan lah. Karena jujur saja kalau boleh kami bicara, karena kerjaan honor itu lebih banyak. Karena sistemnya gini, tanggung jawab honor sudah
lebih kayak ke ASN. Lebih. Tanggung jawab dan tuntutan ke honor tuh lebih ke udah kayak ASN. Kita dituntut untuk mengikuti tata tertib seperti yang dilaksanakan oleh ASN. Tapi banyak kok ASN yang melanggar tata tertib. Yang ada Tidak semua tapi oknum ya. ada Oknum gitu. Ada, tidak semua. Ya kami sih adanya bagi doang. Adanya apa namanya, harapan untuk kami bisa menjadi ASN gitu. Biar majulah Malaysia ya. Ya, keadilan Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia. Oke, itu sila keempat ya. Oke. kalau bilang kelima lu. Pengen aja nyontek dulu nih. Jadi tes dan di sini sih lulus dia. Maklum sebelum tes kita akan belajar dulu buat contekan ya. Biasa kan siswa kan juga kayak gitu kita buat contekan. Kalau siswa kalian ada kenangan apa yang menarik di saat kalian sekolah? Ayo. Oke, untuk Kami kenalan. ini alumni SMP Negeri 1 Busombiu. Tapi SMA-nya ada yang sama, ada yang pisah. Kalau ibunya berdua sama saya. Gimana? Untuk SMP karena masih cabe, jadi untuk kenangannya sih tidak terlalu ada sih ya untuk SMP. Oke, kita ubah pertanyaannya. Hal apa atau kebohongan apa yang kalian lakukan pada saat sekolah yang sampai hari ini orang tua kalian tidak tahu? Untuk kanjeng mami dan babe yang terhormat yang baik hati, dulu harga LKS 8.000, Dika bilang 28.000, Dika bilang 50.000, mohon maaf lahir dan batin. Dan untuk SMP dulu hanya 75.000, tapi Dika bilang 100.000. Terima kasih. Pagi ibu ya. Kanjeng mami dan babe, mohon maaf. Pagi ibu. Itu dulu ya 3 tahun. yang terjadi ya. Sebelumnya apa ya? Bohong ya, kerja pembohong. Bukan bohong sih, lebih ke ini sih nggak boleh, tapi Ya, kayak aku lah. Dilakuin. LKS Gini sih keluar. pacaran udah jadi. Pacaran dulu lah. Ya, pasti ada keluaran pasti ya. Yang lain lah yang memang di sekolah. Nggak ada sih kalau di sekolah, nggak ada sih kalau masalah uang bekal itu nggak ada sih. Oh, berarti ibunya kenakalannya melalui dengan pacar dan sekarang sudah menjadi suaminya. Untuk ibunya. Oh, ibunya juga menjadi suaminya sekarang. Aku yang bayar ada kok. Oh, nggak ada bohongnya. Kebohongannya dia aja cuma bel sekolah jam 1, dia jam 11 sudah jalan sama pacarnya ya. Guys, dan sekarang sudah Kenapa menjadi suaminya. mungkin megaya di SMA harga buku betawa, SPP betawa, ini kan belum paling kantor pokoknya Untuk seperti itu. ibunya apa ya, Bu? Apalagi karena ibu Banyak. sama juga saya ya. Ngekos. Pastinya udah nyari bakti kayak saya. Itu kan nyari bakti sama sistemnya, Bu. Yang mereka nggak tahu banyak, tapi aku kan udah bang intinya kalau tukang parkir dong pernah. Diselip aku disapa. Dari sana gitu. Siapa tukang parkir itu temenan gitu. Banyak sih. Banyak lagi kenakalan saya yang orang tua saya tidak tahu, tapi mengajarkan saya sisi gelap itu begini. Jadi tahulah mana yang buruk nggak boleh dan boleh. Gitu. Tapi kalau zaman sekarang, ada pusing nggak sih zaman sekarang yang nggak tahu etika, attitude. Yang Terus berantem banget kan etika. dia tahu itu tidak boleh dilakukan, Tapi tetap dilakukan sedangkan kegoblokannya gitu. Jadi akhirnya terjerumus lah gitu. Saya juga nakal, itu benar saya cuma nakal. Benar saya. Cuma mereka pinter, gitu aja sih. ya kalau kenakalan saya itu dulu gitu ya sih nyari bakti ya, lebih tepatnya kan dulu kan saya ngekos. Nyari baktinya cuma itu dah di saat LKS dan pembayaran SPP. Aku nanti pakai sama kakakku. Ada masalah buku dulu sama kakakku nanti. Nanti aja. Ya. Memang bohong. Ya, kalau yang kak ibunya udah ada kakaknya. Kak ibunya apalagi karena orang tuanya sudah menjadi guru pasti lah tahu. Karena orang tua saya juga jauh dulunya saya ngekos jadinya harga LKS 8.000. Iya bapaknya galak, saya pernah dengar di sini. Sering banget. Tapi aku aja orang bayar tuh karena lo. Aku ketemu bapaknya ya? Ketemu lah. Itu mau pensiun Nyai, ya tahu, Nyai. Panggilan bapaknya itu sama itu Nyai. Pak, ada dulu. Ayo Pak. Udah mau pensiun ya? Udah mau pensiun namanya. Iya. Namanya udah pensiun. Ya, saya koordinator. Kelihatan umur 20. Iya, kelihatan sudah 60 tahun Bapak ya. Oh, baby fish. Emang orang Memang karena olahraga
Dan ibunya bagus ya, pacaran dari SMA menikah, sekarang menjadi suami. Ibu terbaik saya. Suami terbaiknya, tercintanya dan terkasihnya. Jangan nonton nanti suaminya. Kalau nonton, Tapi kita nggak bahas masalah apapun lah. enggak lah, itu kan masalah dia. Nggak mau mengumbar sebuah masalah yang masih bisa ditutupi. Nah, Itu urusan teman-teman. Saya juga punya masalah. Apa tuh bikin kamu? oh saya apalagi saya. Ini banyak masalahnya. Banyak. Anjing juga. Banyak kebohongannya juga ya. Kebohongannya ada beberapa kebohongan sedikit ya, sedikit aja kebohongannya. Ya, ini apalagi yang mau Hal yang berkesan di hidup kalian selama kalian hidup sampai di umur yang sekarang ini apa? dikasih sebuah anugerah anak laki-laki dan perempuan yang sampai saat ini tidak akan Saya nggak deh. Oh ya maaf. Nah, bukan dari aku tadi enggak. Bukan harusnya dalam hidup lu kayak lu dapetin apa gitu. Reward apa gitu. Maisa. Terima kasih Maisa. kepada Bapak. Terima kasih. Rewardnya tuh pokoknya aku tuh mendapatkan sebuah reward dari keluarga sih sebenarnya karena sudah seperti itu saya menyakiti keluarga saya tapi saya sangat terima banget. Terima kasih Bapak Ibu dan keluarga semuanya. Bongkar, Itulah keluarga. Ya, enggak, bukan hanya sekedar apa reward lah, apa deh udah usaha nih, udah dapat pencapaian itu jadi bangga aja sama itu, kayak gitu maksudnya, bukan reward yang Oh. aneh. Bangganya sih. Bangga dengan diri sendiri bisa Bangga tuh aku kuat sampai saat ini aku kuat 20 tahun ya. sampai umur segini gitu. Dengan perjalanan hidup yang ya Ini namanya rumah tangga. Namanya rumah tangga hidup pasti ada. Saya hanya membanggakan diri saya sendiri. Saya tidak membanggakan orang lain. Oke. Nah, Ibu, reward yang saya banggakan, yang saya dapat itu hanya dari diri saya sendiri. bersyukur. Reward beli banyak belajar ya. ya. Ya, itu kan gimana ya? Apa namanya? Karena ini random jadi kita nggak terarah gitu. Gak salah ya soalnya pertanyaan Menarik, kita ya. nggak buat. Menurut saya lebih menarik karena saya suka ngobrol sama mereka. Karena ada aja. Ada nyambungnya, ada juga perdebatan. Setelah ada perdebatan, lagi bercanda, setelah itu ada kejailan, kata itu biasanya seperti itu. Biasanya sih kejailan tepatnya. Karena dia yang paling sangat jahil dan saya yang jadi korban yang paling sulit. Kalau anak ibunya hamil, Yang ini ikut-ikutan, yang ini diam aja, padahal belum tak rekam. yang menjadi korban itu Karena kita kalau ngobrol dulu kan ngobrol, debat, habis debat aku lagi, habis itu ada kejailan gitu. Saya yang jahil, ini yang korban, ini ikut-ikutan, ini videoin biasanya. karena ibunya hamil ya. Jadi saya yang jadi korban. Setiap mau jahilin ibunya, pasti ada aja. Ada aja. Entah Ada hamil suka kah, kah, sakit kah, yang yang pernah pasti ada jahilin, saya. yang pernah jahilin. Dan dia nggak pernah jalin Mungkin mungkin dosanya dikit lihat, dosa kalian banyak. kamu juga termasuk ya. Kamu juga ya. Aku jarang jahilin sama kalian. Karena kamu yang jalinnya galak. Kalau kita ngejalinnya kamu duluan galak. Gimana yang ngejalin? Apa enggak? Kamu rasa diri banget Kalau lu. nggak mood, oke diam. Iya, dia. Jadi sebenarnya diam aja. Oh, dia. Nah, sekolah kita ini kan kenal angka ya. Yes. Iya dong. Iya dong. Banyak Podcast tahu. horor nih. Sekarang lagi ke podcast horor. Kita horor. Apa hal yang horor kalian Karena lakukan belum pernah bertemu ya. di sekolah ini? Bukan hal yang saya dapatkan, tapi sudah beberapa kali ya menangani orang yang kesurupan di sekolah ini dan ikut juga terjun dari dulu. Lebih ke memang di mana-mana sih di sekolah itu ada hal yang seperti itu, jadi memang wajar sih di mana-mana. Dan terakhir ini waktu ada perkemahan kan memang juga ada sebuah kejadian yang horor dan sangat horor bagi saya. Karena pas hari yang Memang hari di Bali terjun namanya, memang hari Hari raya rayanya dedemit ice dedemit ada. dan itu yang saya rasakan waktu itu memang baru-baru merasakan karena memang diikuti sampai saya keluar. Di rumah. Iya. Dan akhirnya saya juga balik lagi ke sini karena memang merasa harus balik ke sini dan akhirnya saya balik ke sini di
siswa dipulangkan. Sebenarnya hal itu bisa kita hindari dengan pemikiran kita yang tidak kosong. Maksudnya kita lebih ke ngobrol ke temen, jangan mikirkan yang, wih itu ada kini gitu, jangan, nggak usah kayak gitu. Balik kalau kita ngomong, wih itu kini balik itu yang akan balik, dia akan menyerang kita gitu. Lebih baik kita hindari hal yang seperti itu. Kalau ada yang kerauhan itu, kita lebih baik diam. Maksudnya jangan diam, lebih baik kita nyari teman buat ngobrol, jauhi hal-hal yang membuat kita itu pikirannya kosong ya, karena kalau pikiran kita kosong itu akan lebih cepat masuk, gampang lah tubuh kita itu dipenuhi. Orang kayak kita kayaknya susah gitu. Ya karena dosanya terlalu banyak. Kita agak lebih serem dari setan, lebih susah dimasukin gitu. Dimasukin. Sepertinya Bu Febri ini pernah lihat sesuatu karena dia diam di pojok ya, dia di pojok menyendiri, sepi, dingin, tidak ada hawa gitu di sana. Seperti apa? Nggak lihatnya pernah. Cuma Rasakan iya, iya pasti. Pas zaman dulu suka ada anak sekolah tuh pasti dia ngomong lah sendiri, katanya sama teman, katanya lihat kakak lah, katanya lihat adik lah di setiap kelas tuh. Terus pernah sih kejadian ini, apa namanya, pas mau foto gitu, pas kebetulan mendeteksi wajahnya hidup di sebelah, hidup lagi satu. Serem saya. Kebetulan sendiri. karena hantu sekarang kan narsis ya, kalau lihat kamera dia mau Coba kelihatan ya, kalau kelihatan kan foto gitu kan bagus. yakin Coba nanti misalnya foto ada muncullah di sebelah saya. Tolong volumenya Bu ya, karena kita sudah. Enggak apa-apa ya. Nggak mungkin sih. Baru lihat pendeteksi wajahnya aja udah takut. Apalagi lihat wajahnya. Iya. Semangat. Terus ini kalau kita ngomong tuh, kalau sudah melihat yang itu, kemungkinan kaki yang awalnya berdiri tegak, kuatlah, lemah. Aku di sini memang tidak pernah mengalami Hal. lihat atau mungkin kadang cuma ya ada kawan saya lebih cuek, males gitu. Mudah-mudahan nggak pernah lihat. Kadang mindset, kadang anak-anak juga mungkin dia lagi stres, apa ada stres juga tahu. Ini sih. Tapi dulu sesuatu kelelahan dia capek belajar kan? canda. Capek belajar rasanya enggak sesana gitu ya. Kadang siswanya juga sih mancing-mancing. Mancing-mancing. Ya itulah. Itu ada etika kurang. Kalau sekarang marahin murid itu udah kayak hal yang kriminal gitu. Iya. Apalagi mukul ya nggak sih? Beda zaman beda cerita. Iya, beda zaman beda cerita. Jadi ya begitulah. Ada di zaman sekarang nggak punya etika, nggak bisa bicara sama guru kayak ngajak teman ya. Dari 100 siswa bisa dihitung lah cuma beberapa siswa aja. Angkatan 5 orang lah. Ya dia bagus yang bisa ngomong sama orang yang lebih tua, apalagi seorang guru gitu. Jadi nggak lagi lah. Apakah kita sebenarnya dibilang kita yang salah nggak juga? Kita hanya ketemu mereka selama berapa jam? 7 jam. 7 jam. Karena zaman sekarang itu apa-apa sudah bisa diakses di lewat sosial media ya. Lebihnya mereka di rumah. Mungkin sekarang kalau dulu kita kan dibatasi banget untuk HP itu kan HP zaman dulu kurang. Kamu tinggal pencet sudah ada. Kalau dulu kita masih berpikir buat beli kuota gitu, kita berpikir kalau sekarang tuh kuota tuh gampang banget bagi untuk anak-anak. Mungkin itulah yang membuat Kenapa kalau gadget kedua tidak ada pengaturan ke dia? Punya orang tuanya tidak apa namanya tidak memperhatikan anaknya kelakuan seperti apa. Ya. Jadi mereka ya boleh apa namanya sah-sah aja ada pada hal itu. Ketika anaknya ngomong yang kasar gitu, orang tuanya nggak ngelarang. Nggak terlalu lama. Jadi ya terus begitu. Jangan salahin lah. Kalau jangan ada yang bilang orang tua, "Papa gimana sih mendidik anak saya di sekolah?" Loh. Saya udah ngasih pendidikan, saya udah ngasih kedisiplinan, tapi anak lapang tangan gitu. Di sana kan silakan orang tua. Yang lebih banyak sama anaknya Pendidikan kan dasar dari si anak itu didapat dari orang tua. Nanti orang tua itu sistemnya hanya menitipkan anaknya kepada bapak ibu gurunya di sekolah. Kalau dari dasar udah salah didikannya, gimana kita mau memperbaiki? Masa untuk memperbaikinya itu susah karena bullying dasar itu jelek.
sama seperti tanaman, kalau sudah dari akarnya rusak sampai ke dahannya, rantingnya, buahnya juga rusak. Ya untung-untung bisa diperbaiki kan. Untung-untung, kalau nggak untung ya nggak bisa. Kamu ditanya yang gurunya yang Iya, yang kena KPLU. Iya. apa sama orang tua? Yang sampai masuk rumah sakit ya. Nah, logika begini, dia telat nih, tapi dia malah ke kantin. Sekolah di kantin. Dia udah telat, masuk kelas, udah masuk, dia udah ke kantin, bukan ke kelas. Nah, di kantin dia ketemu lah sama teman-temannya merokok, ketawa sama gurunya, guru olahraga. Mungkin di sana dia merokok apa tidak? Intinya dia udah telat ke kantin, dimarahi lah, dimarahi. Dia panik, kabur, ditendang, katanya ditendang sama gurunya. Dia lari pulang ke rumahnya, ngadu sama orang tuanya. Orang tuanya tanpa nanya, lu kenapa? Intinya kalau kita dulu kan tanya, kenapa sampai dimarahi? Kenapa sampai dihukum? Pasti kita jelasin dong. Oh, lu yang salah sebenarnya. Karena dulu Dia nggak nanya anaknya kenapa bisa dimarahi. Tiba-tiba dia datang ke sekolah, diketapel gurunya, matanya rusak, mata kanan rusak dan harus diambil. Lu tanya dia mikir gitu. kalau dulu orang tua kita tuh kalau kita kena marah di sekolah itu kita yang punya salah. Iya. Kalau kita nggak berbuat salah nggak mungkin guru di sekolah tuh marahin kita kan gitu. Iya. Kan gitu prinsip orang tua dulu. Kalau sekarang kan Beda. Memang kadang di rumah orang tua tuh mendidik bener di anaknya itu loh sampai besar dengerin semua kata orang tuanya. Tapi kan pergaulan, kembali lagi ke pergaulan kan dia. Kadang salah pergaulan sama kayak mau gitu deh. Di rumah tuh udah didikan orang tua tuh kan bagus, kita pergaulan. Punya teman yang kayak gitu kita ikut dulu. Apalagi masa puber tuh kan. Nah, jadinya kan Masa-masa seumuran dulu kan pengen coba-coba. Iya, pengen coba-coba. Kebetulan temennya lebih pintar bawa diri daripada Mom. Akhirnya dia enggak apa namanya masih sampai sekarang gitu kan. Mau akhirnya duluan yang nikah. Tuh, itu contohnya tuh udah ngerasa itu. Aku lebih ke mikir gini. Kalau masalah pergaulan itu tergantung kita. Iya, itu Mau lu temenan sama pengedar kek, yang pakai narkoba kek, minum-minum kek. Kalau lu yang nggak menghendaki dari lu buat mengikuti itu nggak akan terjadi. Pas. Itu terjadi. Aku nggak tadi aku temenan sama orang-orang yang dulu ya, teman-teman yang adalah pergaulan yang rusak. Tapi ketika saya yang menyetop diri saya, oh ini nggak boleh nih. Nanti kalau gue ikut, nanti begini nih, gitu. Adalah sisi ngeremnya ini sama orang tua. Karena omongannya mereka, walaupun kita nakal tapi masih bisa dikontrol. Tapi sekarang nggak los, kayak nggak punya rem, beda pergaulan. Kalau sekarang kayak tadi omongku memang mungkin karena akses untuk internet itu lebih mudah. Jadinya mereka itu pikir hal yang menjadi sebuah lelucon itu bisa dilakukan di kehidupannya nyata. Itu sih sebenarnya. apa smartphone, otak nggak? Mungkin itu ada dagang pas goreng karena memang kepegawaian itu walaupun gajinya setengah tapi makan kita tidak udah kurang. Jadinya kalau ada dagang hal seperti itu. Waduh, ya es tuh cepat. Mau. Kita sana, sana. Apa? Jadi, sana Bumil mau kayaknya. Itu tuh Bisa saya suruh. kayaknya. Es roti. Itu loh yang dari Oh iya dari itu. Aduh, Sari manis. Pada makan. nah, siapa yang jual? yang mana tuh? Gitu. Yang dalam rujaknya tuh Nah, kalau itu air lagi. Iya, lebih begitu sih sekarang ya anak-anak ya. Iya, lebih udah kelihatan bedanya dulu kita tuh kadang mau berpikir gini, apa kita yang terlalu takut dulu jadi siswa apa siswanya sekarang yang terlalu berani sama kita? Itu cuma kalau aku lebih cerah kayak omongnya orang tadi tergantung orang tuanya. Sekarang udah jarang ada orang tua yang ngobrol face to face sama anak. Iya. Tapi kalau sekalinya mereka ngobrol dengan maksudnya ada anak dan orang tua, bukannya ada cerita di sana, tapi ada nasihat yang dimarah-marahi. Pasti dimarahin, jangan begini. Yang benar itu adalah ajak ngobrol di dalam obrolan itu isi pesan-pesan. Jadi mereka tuh ingat kalau kalian kalau anak
Saya gini sampai mati pun nggak akan mau ngobrol. Karena ketika dia duduk itu pasti dimarahin, namanya takut. Coba ngomong face to face, jadi omongan orang baru kesaring sama kita. Gitu. Jadi ada kontrol buat kita. Karena itu yang aku lakukan. Orang tua aku begitu. Ketika pulang sekolah, dia akan dekat, duduk, ngobrol, nanyain gimana sekolahnya, ada PRK, ada kesulitan nggak, bla 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 bla. Itu adalah, nah yang pada masuk, yang bawa kan kalian, gitu. Itu sekarang nggak ada, cari mas anaknya. Anak kami. Tuh naik. Karena Apa? Remas lagi. Anak saya. Terus nih gue. Tapi anakku masih kelas SD ya. Belum. Iya. apa namanya? Anakku masih SD loh ya, belum ngerti ya. Masih SD belum ngerti. No. No. Beda sih cara. Karena dulu kita menikmati masa anak itu dagang-dagang. Jadi orang jadi sedikit dagang-dagang. Saya ada nama dagang-dagang. Dagang modern. Dari dagang sekarang modern udah ada mainannya. Mainan kan pemandangan. Ya, dagang kita yang dagang seakan dia akan ngari papak ladi, Iya. dempong, Benar. dongcong. Ngengin kemung apa dong, wing ini kuning dong. Wing dangdut. Iya. Kalau sekarang senior. Jadi Kalau sekarang TikTok main anak-anak yang sekarang. Anak itu udah bawa HP, nanti hilang nangis. Dan TikTok kan ya zaman kita itu apa itu TikTok kan kita tahu ya. Palingan nari balik gue. Kita SMA aja masih Belum tahu kalah TikTok. sama Ah, anak-anak. HP udah ada sama. Ada. Cuma kita nggak kayak sekarang ya pegang HP dulu udah ngobrol teman. Lebih sering dulu kita sama teman sih, karena memang dari awal dari kecil kita seperti lebih kalau memang lagi sama teman, harinya ditaruh gitu. Memang Intinya zaman kita waktu kecil menarik gitu, tidak ada. tidak hal-hal yang sekarang itu untuk anak-anak TikTok kan sekarang kita baru yang mengikuti, jadinya kita yang lebih tua baik kita generasi Z, kita generasi yang sudah sangat tua. Aku dulu mainnya buat cowok kan, Ya. cowok mana Ini hebat, iya. Ini lah dulu kita baru timbul. Pasti yang main seng burung. Ya, Sekarang nggak ada yang main kayak gitu. Jalan-jalan aja bawa HP. Tapi anak-anak yang di antara anak kalian yang paling aku menarik adanya Mokta yang Cadika yang masih dia bergaul ke teman-temannya, nggak pegang HP, mungkin pegang HP, cuma masih aku lihat di jalan-jalan tuh jalan-jalan ya, jalan-jalan gimana karena ketemu anaknya, Oh jauh. dia masih sama teman-temannya bawa sepeda, aku masih suka begitu, suka lihat dia, Anak jarang yang dia bergaul. anakku itu tak larang dia bawa HP. Kalau keluar rumah nggak boleh bawa HP. Kalau cukup bawa HP cukup di rumah. Yang pertama takut hilang. HP mahal guys, gaji sekali itu habis di pakai HP. Ini bagus juga gitu. Yang nggak gini juga ya kalau dipergunakan dengan baik. Kalau salah, Nanti ada yang ngajarin takutnya. kalau ada gini juga. Jadi HP-nya full mesti paket, timpalnya nggak ngontrak paketnya awak. Kayak gini beli paket. Dimanfaatkan. Ya. Pokoknya pada intinya kalau dia keluar rumah nggak boleh. Jarang ada anak yang bergaul sekarang. Yang Jarang. berlima jalan kaki kemana gitu nggak ada. Kalau dulu kita itu sebenarnya. tapi tidak selalu. Iya. Kalau dulu kita itu tidak tahu panas teriknya matahari, tidak tahu jam Jam jalan-jalan. Jam 1 ngangkat. Aduh, mangkat kita nyari Capung. Capung yang kita tusuk. Makan. Aku nggak capung. Iya, orang pakai sambal enak kau. Enggak. Benar. Tapi aku suka jalan capung. Suka nyari Lagi capung. mungkin langkah. Aku. Padahal panas dulu. Main di sawah, jerami, sumi, Nah, yang rumput naik ke atas. Atau kalau rumah-rumahan kita jalan. Memang kehidupan kita makanya Ya. ada kulit kita tuh pasti aja ada sebuah tato dari kecil kita ya. Eksotik. Jujur lah yang cowok yang sini kalau sistem lalu yuk kan banyak lalu iya Ada teman lah, memang nggak dikasih deh aku dari kecil emang makanya ya yang di rumah yang Bajang di desa itu punya nawangnya tapi kasih nawangnya aku terkenal tapi aku nggak tahu siapa
udah di rumah dia. Paling main ke rumah saudara. Kalaupun main di rumah saudara, pasti di rumahnya ya, enggak di jalan-jalan dulu itu enggak. Aku punya nih sebuah cerita yang nanti aku tanya sama Pia, cerita masa kecil yang sampai saat ini aku ingat. Untuk becoming Pak Mangedi, Emma ya, kita main sepeda nih ke jalan yang kecil, jalannya tanjakan. Emma, tanyakan sekali jalan. Panas tuh waktu jam 11 siang apa jam 11 siang. Kita bawa sepeda gitu. Sepedanya satu, adalah turunan. Ini di suasana di kebun-kebun ya, turunan di kebun dikit. Adalah temenku udah tahu lolos ringnya, udah tahu cewek ini. Atau bukan ini, Bi, sekan lakar banyak itu. Nah, bani bagus ya orang. Dulu kita itu ranya kaki ya, pakai sendalnya kita. Sendalnya kita itu nggak ada yang kebal ya, sampai habis. Dialah yang pertama tuh, nah kita beli mangan, turun langsung, buang, sepedanya jadi 4 tau, ban 2, setang 1, bodi 1. Dia nangis, dia nggak luka sama sekali masalahnya. Ini mana maksud? Karena kan di tikungan itu ada pohon kelapa, dia nabrak pohon kelapanya itu, dia ketes, dia jauh jatuh. Masalahnya 4 loh, ban 2, bodi 1. Tapi nggak tinggi. Coba. Ini emang nggak tinggi karena memang irenya lolos, jadi sampai sekarang saya masih ingat. Dan dia nggak berani pulang tau, yang bawa ban sama itu kita. Orang gue nanya nih, Ija dibikin di kamar anak Ija apa ini kelebihan ini kan ini lagu besing banget sepedaan kali jatuh nih. Moga-moga. Tapi akhirnya lagi seminggu lagi kita juga lagi kita nggak peduli itu bagi kita itu kesenangan sampai sekarang saya masih mau luka seberat apapun ya nggak kapok. Ya, ada kenangan kecil yang memang Ada. sampai sekarang. Ada. Lucu. Aku punya teman udah nikah, udah punya nikah. Teman kalau di Banyaran kan, mainan sana, aku mainan sama di depan sawah juga ada rumah juga. Main sana main sepeda, udah pendek gede, Ya, tinggi lah. Nah, masuk lah, mau keluar lah aku, pemusuhan kecil, pintu motor kecil. Pas aku nolak dia berkaca, pas aku nolak nggak maju, malah mundur. Kamu apa megang apa? Aku megang lebok, mau beriuk lebuhnya orang aku Sampai jatuh. mau beriuk. Sama masih gitu. Perasaan. Jadi nggak lebok Aku tarik mau beriuk, nangis aku pulang nggak bisa cara. lebok kan secara lebok jadi tuh bentar aku tangan. Tapi masih lumayan masih deh. Aku nangis. Itu Dia tahu Nggak cerita sama orang toko itu yang punya rumahnya. Tahu. Gitu tak bilang. Untung nggak sampai ada upacara gede itu. Nggak ada upacaranya kau. Cuma dibuatin aja lagi itu masuk ke kolam lele udah aku jatuh tempuh kolam lele. berarti masa kecil itu bahagia. Tapi main di sana aja. Sekarang kalau itu ya Aku dulu selalu gitu. bawa sepeda kecil sekali, boncengan bertiga bawa kerupuk lagi, panas itu. Hai komen sama Manek, bawa kerupuk, teng. Aku yang bawa sepeda, duduk di depan, satu di belakang, satu berdiri bawa kerupuk gini. Bisa, panas kayak mau matahari kita bawa kerupuk. Lalu cerita banyak pernah kesini herannya ya kecil-kecil sana nggak kita ya jam 1 kesini dari kita jalan kesini zaman buat tongkat pramuka beli cat warna putih kita main jalan pernah nggak beli tajam? Bisa. SD itu zaman SD. Kalau nak bengkak nih kaki lah enak rasanya. Main tajam. Masa kita main Antara ibu-ibu jari dari video kita jika ada sengkat Main tajam nih ya, kalau nggak bengkak nih kaki lah enak kalau nggak main tajam kayak gitu ya.
main tajong banyak Pokoknya hal. asal ada kuliah masuk teh sama saya di itu dia bertatu. Pokoknya ada kan bertatu. Pokoknya bajunya kita sekolah baju kelar baju Ih, cantik bersih. pulang-pulang kita preman Tekannya pasti ya. Enggak, gini main kurung merpatnya tuh ya. saya Sekarang main kurung merpatnya tuh yang ya saya kurung itu loh kalau kita kan saya kurung kan beda-beda Siapa lupa lah, tapi tahu. Kalau di sini Kelas-kelasan terus ngabus. Nah, karet main karet juga ben. Duduk kan. Soalnya temanku nggak ada apa-apa dia pengen mukul aja aku tanya. Gitu kan cewek nih. Ada zombie. Kira sini yang bekerja nggak teman-teman. Aku dipukul pemain pukul aja. pokoknya ada pidana Kaji nyari aja sedikit tanggal. Itu lagi kemudian pada Enggak juga lucu ya sendiri. banyak kegiatan aku Rizky. Mbak dulu pernah gini. Anggon pajang ngaben anjir. Hujan bisa bertiga kita pakai pajang sekecil itu. nggak ada otak dulu kan Oh ngatain orang hamil sih. nah masih memang masa kecil kita tuh nggak ada yang otak nggak ada yang masuk logika deh coba pikir masa Lari bawa payung kebalik payungnya deh. Dikejar sama hujan. Goblok-goblokan kalian, goblokan aku. Udah tau masih berenang masih main sungai. Tenggelam kok. Mbak gitu. Sampai sekarang bisa berenang. Siapa lagi anjir apa? Waduh. tapi ternyata kita perempuan itu nggak ada otak udah tahu itu bahaya udah tahu itu nggak Itu kan bakal HP sebetulnya itu kan dia kan agak dalam. Itu berantem kan kalau yang kira tuh ya gede bakal apa jenis sih. Cakap Uci pernah aku buat aku. Terus dengan gobloknya aku penasaran setipu. Kalau dia kata bunyi tuh. Dengan gobloknya, enggak aku pengen tahu apa isinya. Itu maaf ya guys ada iklan dia Jadi nonton kita sekarang itu buka. Apaan? Belum kebuka tanganku kena potong. Ini. Gue berangkat makin keponya. nah pakai saya datang Kan sulit diam. kita menghadap banyak cerita banyak cerita seru sih Ya zaman anak-anak tuh masih nggak perlu namanya nyari duit ya kan sih pusing. Kalau mau belanja tinggal tapi kita otak dulu minta uang kalau dikasih 6.000 kalian bikin nyari uang gampang itu kan dikasih 2.000 5.000 itu udah bersyukur banget dulunya Bekal aja kelas 1 kedua bakal 500. kelas 1 ya 500. ya Beli soto, taikat, kerupuk 6.000 sih. kerupuknya cuma 100. kelas 2 SD kelas 1 5.000 ya oh kelas 1 Nekal 5.000 bakal anak saya. 5.000 bukan beda SMP beda zaman ya. beda zaman beda nilai uangnya SMP 5.000 SMA 100.000 ngekos itu 100.000 ngekos Seminggu iya seminggu 100.000 makanya Senin sampai Rebo itu aku orang kaya Kamis cuma satu itu aku orang miskin Wah, mikir ya. Ada pikiran nabung dia dengan uang segitu banyak dikasih ya nggak sih? karena lo tak kira Di sini 20.000. aku 5.000 SMP kan aku karena lepas kan 3.000. Jadi kan 50.000 ya? Sehari. ya satu 50.000 dong ya? Tapi sih nggak ada. Selamat. Selamat. Malah aku bilang tadi kita nggak otak kita semua nggak ada otak Rapi. Itu ada pada PT itu ya, ada rapinya. bisa diem Ada rapinya. Kita puas. ya Belanja, menikmati masa itu mau. Wah, sakit teman, sakit. Gitu orang orang. tadi kan aku tadi bilang sih kalau saya kita orang kaya sisanya kita orang miskin Kita udah ketemu bebek yang masih besar. ya yang harga 1.000-an dulu aku 500 Sekarang 1.000. 2.000 yang sekarang apa 2.000 Pak Dimas pernah? Pernah. Lu gede. Sekarang lu segini gedenya kan? Pindah kali Mas itu dua kali gigitan ya. Ya. Ya itu asap blokan Pak. isi masih yang gede Kan kita puas. Kalau kita belanja, nggak kekurangan lah. Ya syukur lah. Bersyukur ya. Zaman jajak kabel yang malamnya ada uang. Sekarang masih ada tuh mahal 2.000 sekarang. masa masih ada ya 2.000 Tapi
udah kemasan banget. besar. Kita 100 ya. Permen dulu 500 dapat. 5. Sekarang Kalau aku dapat 500 karena harganya harganya tidak murah dulu. kalian pintar gak sih? Biasa aja sih tak punya keterangan juga. Kalian kayak ini ya? Aku yang goblok sih. Aku SD itu tetap dapat juara 3 Saya nggak aku lamar pacar. SMP mulai Kalau aku itu di SMA itu lebih kelihatan ke hitung-hitungan. Kalau bahasa Inggris dan bahasa lainnya, Aku lamar pacar sampai gurunya dan papan yang lupa namanya ngadu sama orang tua aku. Dan semua begini lamar pacarnya. Dia di sini di dalam gitu. Nggak aku takut masuk. Karena mau ke sekolah SD gitu. kalau SD kan, kalau sekarang SD-nya itu dia mau dia goblok, mau dia santai. Oh dulu diajak sama orang tua gitu. Bisa baca Gitu tangannya. ini wah di sini kayak wah siapa air bapakku lu aja. Jadi sekarang malah nangis bang ini. Sekarang kita kayak gini aja kalau mau cepet juara. Kalau hati nih baca sih bisa gitu. Kalau mau cepet juara harus bisa baca, belajar sendiri ya. Kalau aku nanti punya anak, aku nggak mau untuk dia terlalu berlebihan. Ya. Enggak sih ya. Minimal bisa mengikuti, bisa baca. Ya selama dia mau diajar. Kalau emang dia dapat juara, pertahankan. Saya tidak menuntut Untuk meningkat. jadi ikut lomba olimpiade itu enggak. Setidaknya dia mau berusaha. Kasihan kalau anak-anak terlalu fokus Karena mbak dulu nggak ada cocok sama orang. kapan dari Kalau bukan otaknya tuh. enggak badannya tak kecil. Pernah nggak makan Daun. Aku enggak pernah kebun. Apa yang berbusuk? Aku pernah kebun. Bapak aku pernah kebun waktu nenekku masih hidup. Pernah kebun. Udah makin gede males. Nggak pengen. Kancil yang kayak apa namanya jual tapi kecil. Kancil. Dulu anak-anak itu sudah banyak. Iya, beda daerah beda nama. Apa namanya ya? Apa? Walang bening. Ada walang bening. Dia bisa dimakan. Bisa. Aku juga pernah kemarin. Karena aku bukan anak seorang bertani. Saya bukan anak bertani. Lu nggak suka merobok anak itu juga. Aku Ini ada kecil. Ah, buas kali moko semambo. Ya itu mambo. Karena di mana? Hutan. Iya. Kita udah pelajar itu kan zaman dulu kan lebih Dek, tahu tahu. Kalau jadi dia ada rumah di Tahu Pak. Ini dulu beda dengan di kekeran ya. ya di sekolah ini kan lapangan semuanya. Mau dari kita tuh ke sini deh. Sampai tembus di sana di toko baru. Iya kan ini. Mau jalan ke sini deh. Aku udah bulan SD tuh kan jam 1 jam setengah 2 jalan kita mengajar nari tuh. SD Jalan. Icanya Kecinta ke rumahnya Baby dari rumahku jalan tetap belajar nari aja. Karena cuma sepeda. Icanya kalau tetap bukan jembatan Oh, bukan pegang. Oh, Ada jembatan pegat. pegang. Ini sama aja, Bang. Pokoknya kan kalau kita pelajar tuh punya jembatan pegat tuh ya. Coba cas ke pertama Aku SMP ya. Enggak, ya, aku SMP pelajar Aku SMP itu pegang. di buka Aku belakang. SMP. Oh, aku SD berarti. Apa? Di mana kita? Ada SD, SD aku SD. SMP masuk seputar Indonesia kan. Pertama seputar Indonesia ke SMP saya kan dua tahun gede yang ada. Oh, ada berita. Ya. Masuk seputar Indonesia. Itu sih kejadian yang nggak bisa dilupain. 10 Kejadiannya itu. 2010 awal 2010 awal. 11 kan masuk siang tuh SMP. Waktu itu Oh, ya. aman pegulung nenek daerah main kita lagi teh. Mulia. Udah kita pagani boleh karena kita lewatin jembatan. Darurat. Kalau kita lewatin kan nyampe lagi ke jembatan yang Nggak sekolah nonton kok. Nggak sekolah kayak dulu. Taruhannya nyawa ya. Iya. Makanya dari
Jadi waktu tenaga muda kan ke sini Nggak dekat sekolah dulu baru itu sih matanya nggak dekat sekolah. Iya, iya. Terus sudah ada Oh, jalan kecil ya, sekolah. jalan kecil itu baru je Cuma bisa semua satu mobil tuh lewat. Mau sedih sekali dulu tuh. di pertama tuh ya, tak cerita itu pertama tuh 2011 tuh. jam 2031 11 loh. 31 2010 tuh Desember tuh dolas itu tanggal 1 Januari baru 2011 lah. terus jam 9 jam 9 malam jam 9 malam masih bawa HP tuh lali waktu itu ada SMS teman-teman yang dari TAP jangan keluar karena jembatan di TAP sudah putus terus di bawahnya tuh pesan terputus tadi kan Masih. Dan beberapa bulan kemarin ada Iya. terus waktu itu kan kenapa nih ngomong dulu mati lampu ternyata bapaknya Mbok bapak kandungnya Mbok kan masih bisa dulu diemnya Kasihan sama Sakti yang ada sih. itu nggak sih kasihan yang kasihan tuh warga-warganya yang di samping-samping sini jam 9 itu kan bapaknya Mbok jam 8 baru pulang dari Kumani terus dibantu buka di mana lah orangnya bawa aja warga kita yang hilang Di sini. iya Kita sampai sekarang nggak ketemu sama ya bapaknya ya. Terus Yang bawa duit. enggak yang bawa motor ya. Apa yang mau Nggak tahu lagi dia orang. dua orang beli ayam dia mau masak mau masak pas lewat. terus di baru nih ada orang lewat kan udah masuk udah gitu udah rasa gentar katanya tuh di matanya tuh deh Di sana nggak lampu, iya nggak sih? Kalau malam aku ada nggak? Iya. Kalau aja lewat sini kan. Ada, ada. Kalau malam nggak kelihatan di mana ya. Emang nggak kelihatan. Makanya bahaya kan. Seharusnya ada lampu tuh. Sama kayak Jembatannya pun. Kalau malam Jembatannya udah ada lampu kan. sekarang kan udah yang sama oh yang di tikungan tempat sampah yang lo, nah di tikungan itu loh yang di ya kalau dari sini kita kan ke sini ada lampu yang itu. ya gitu Bukan itu sih lampu warnanya tuh. Masalahnya hujan. jalan ke jalannya yang ke situ itu ya banyak istilah itu aku tuh kayak Nggak anyut banyaknya. anyut Oh anyut. Masa sampai sekarang? Ayatnya. Ayat semani orang. enggak Punya air aja Udah semani aja gitu aja kan. enggak Kubur lagi. Enggak, mana orang udah semua bakar kau. enggak ada jam di rumah waktu itu bapak-bapak yang semua keluar deh diam Oke. Menarik ya. Ya, banyak hal ya dari kainan, dari masa sekolah. Kalau kita ngobrol tuh nggak habis sih. Dari masa kecil sampai tadi sebuah tragedi yang dahulu ya sempat kita lihat dan kita rasakan Zaman sedih. dampaknya ya zaman-zaman perjuangan sekali sekolah SMP harus melewati jembatan yang terbuat dari Aku masih SD. dari pohon kelapa. Masih SD. Masih kecil ya. Oke. Sampai jumpa di episode. kapan slide-nya. Oke, setelah Ya.